Halo, selamat malam Pak Ramdan. Mendengar, 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 mendengar ya? Gimana, gimana Pak? Ya, Halo? Ya, Pak Ramdan. ya, ya siap Pak. Gimana? Ya, Bapak bisa dijelaskan lebih detail tentang rencana maksud kami pembukaan kelas bahasa Korea dan Inggris di kantor perpustakaan? Iya, ya bisa Pak. Jadi gini Pak, Dinas Perpustakaan itu punya program unggulan yaitu Liverpool namanya, 5 program perusahaan unggulan. Di antaranya yaitu yang pertama itu Marangi, Getuk Plenri, Malamanggu, Simping, Malamanggu. Nah, di sini dalam Getuk Plenri Gerakan Keturunan Mandiri, Literasi Mandiri kita eh, akan membuka kelas bahasa dan kelas Korea. Sebelumnya kita membuka kelas merajut, yaitu kelas merajut, kelas beauty class, sama kelas menulis. Dan tahun 2021 nanti kita akan membuka kelas bahasa dan bahasa Korea, bahasa Inggris dan bahasa Korea. Nanti kita akan bekerjasama dengan pihak SMA karena kami sudah MOU dengan KCD provinsi. Nanti kita akan sosialisasi ke anak-anak SMA untuk memberitahukan bahwa di perpustakaan kita ada kelas yang namanya kelas bahasa Inggris dan bahasa Korea. Dan yang mengajarnya juga dari teman-teman kita, yaitu kita punya apa yang namanya guide diorama. Guide diorama itu kita punya orang-orangnya yang yang ahli dalam bahasa Inggris dan bahasa Korea. Seperti itu, Kak, Bang. Halo? Ya, ya Pak. Kapan rencana ini Ya, direalisasikan, Pak? nah nanti tahun ini dirasakan tahun ini. Nanti kita melalui media juga akan dipublikasikan melalui media medsos dari perpustakaan. Kita akan membuka kelas seperti itu dan dibukanya nanti tiap dua Sabtu Minggu 2 kali. Biasanya hari-hari Selasa dan hari Jumat. Seperti kelas-kelas menulis lah. Kalau kemarin kita kelas menulis dan kelas merajut, karena perlu diketahui bahwa dinas perpustakaan kita mendapat implementasi program perpustakaan bertransformasi berbasis Indonesia terbaik di se-Indonesia. Hasil dari itu mempunyai kelas merajut, kelas beauty class, dan kelas kelas menulis, dan itu merupakan unggulan dari perpustakaan. Dan tahun depan kami akan membuka kelas menulis dan kelas membaca, kelas bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Korea. Seperti itu, Kang. Ya. Sejauh ini bagaimana Pak tingkat baca masyarakat di Kabupaten Purwakarta? Apakah meningkat atau menurun atau bagaimana nih Pak? Ya, ya, kemarin kita udah uji publik ya. Kita udah mengadakan uji publik di melalui akademik, yaitu melalui Unpad. Ternyata cukup cukup baik, masih cukup baik minat baca di Purwakarta. Karena kalau belum masa pandemi itu perpustakaan itu hampir tiap hari itu ada 100 orang yang datang ke perpustakaan hampir setiap hari. Apalagi Sabtu Minggu. Karena kita punya yang namanya program Ngalam Manggu itu ngelayanan Sabtu Minggu. Jadi perpustakaan itu buka Sabtu Minggu. Apalagi tiap Sabtu sampai Minggu banyak full sekali kalau di perpustakaan. Makanya hari ini di pandemi kita masih membuka namanya perpustakaan on demand, yaitu perpustakaan berdasarkan permintaan. Seperti itu, Kang. Ya, Pak. Apa upaya Bapak untuk meningkatkan minat baca nih di kalangan Ya, masyarakat Purwakarta? iya. Ya, kami mengadakan seperti yang namanya Marangi, Maca Rame-Rame Nangge Digital. Program seperti itu kami itu merupakan e-book. Jadi di sana kita bisa mengakses melalui smartphone dan Android. Nah, kita di sana bisa baca, kita masuk ke yang namanya masuk ke sistem yang aplikasi Android Purwakarta, Perpus. Nah, untuk upaya-upayanya kami mengadakan MOU bersama SMA, SMK kemarin bersama SMK Taruna kita mengadakan MOU. Ternyata SMK Taruna hampir semua muridnya masuk anggota Perpus. Dan di sana sebelum pandemi dia sering datang ke perpustakaan. Terus kami juga mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah yang di SMP seperti SMP Bungursari, kemarin juga kepala sekolahnya, gurunya, ternyata masih banyak. Selain ke Perpus, dia diajak juga ke diorama karena kita merupakan wisata edukasi. Jadi dia setelah dia perpus dia jalan-jalan ke diorama. Seperti itu, Kang. Jadi dia
Ya, sering kali sekarang hampir tiap minggu datang ke perpustakaan sebelum pandemi. Seperti itu, Kang. baik Pak. Selama pandemi COVID-19, apakah ada Ya. perubahan pelayanan di kantor perpustakaan, Pak? Iya, ada. Jadi kemarin waktu kita tutup, kita melayani melalui on demand, yaitu perpustakaan on demand, yaitu perpustakaan berdasarkan permintaan. Jadi kita mengadakan kontak kontak perpustakaan yang bisa dihubungi, nanti kita bisa melayani. Sering sekali, banyak sekali dia permintaan, Pak, saya boleh ke perpustakaan. Silakan, berapa orang? Nah, ini itu sampai 10 orang yang bisa masuk dan dibatasi waktunya seperti itu. Nanti atau nanti dia menanyakan, Pak, ada buku ini dari perpustakaan, saya ke sana, seperti itu. Jadi tetap kita melayani tapi dengan protokol kesehatan dan dibatasi jumlahnya, gitu Kang. Ya, Pak. Selain program buka kelas bahasa Korea, Pak, maksud Ya. kami program Hmm. apalagi yang menjadi unggulan di kantor arsip dan perpustakaan Purwakarta, Pak? Ya itu kalau di perpustakaan kan namanya program Liverpool yang tadi saya utarakan. Kalau di arsip nanti namanya program Arsenal, arsip selalu dikenal. Seperti itu. Kalau di Iya, perpustakaan, kalau Arsenal itu nanti ada budarsip, namanya budayakan arsip, sadar arsip, budaya sadar arsip. Di situ nanti kita akan berkonsultasi kepada OPD, kepada masyarakat, semua kepada LSM untuk membudayakan arsip. Kalau itu di kearsipan. Nanti juga ada yang namanya kegiatan semacam itu, nanti kita akan munculkan program-program dari arsip. Kalau perpustakaan kita kan udah dapat udah jadi terbaik ya se Indonesia. Jadi udah nggak apalagi nggak usah dikenal lagi. Ternyata perusahaan-perusahaan banyak peminatnya, Pak. Sampai hari ini iya. masih ada permintaan orang-orang, Pak, kapan perpustakaan dibuka? Pak, kapan perpustakaan dibuka? Tapi kami tidak mau membuka langsung layanan, tapi kita berdasarkan permintaan. Seperti itu, Kang. Ya, Pak, terakhir Pak, harapan Bapak Ya. terhadap masyarakat Purwakarta setelah nantinya program kelas bahasa Korea ini direalisasikan, itu apa Pak? Ya kami kan sebenarnya kalau perpustakaan tugasnya kan untuk mencerdaskan anak bangsa. Kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa penggiat literasi seperti di Literasi Saka yang di Tegalwaru itu. Kami menyumbangkan, yang bukan menyumbang, kami meminjamkan perpustakaan keliling ke desa Cadasari, Kecamatan Tegalwaru. Di sana kita mempunyai gerakan Ambu, itu anak membaca buku. Kami sebenarnya ingin sekali, tujuannya adalah mencerdaskan anak bangsa. Kami ingin sekali bahwa Kabupaten Purwakarta melalui perpustakaan kita tidak hanya asal membaca, menulis, menghitung saja, tapi kita bisa menghasilkan sesuatu, kita bisa memfasilitasi masyarakat untuk berbuat sesuatu dengan hasil membaca. Seperti itu kan? Seperti itu kan? Ya,